with Sarah and Chanel. Memperbaiki yang kemarin yang kita sudah buat dalam laporan pertama dan permintaannya untuk harus menyebutkan oknum sehingga kita menuliskan itu nama-nama terlapor. Waduh, ini salah. Jadi kami melaporkan nanti tulis tangan yang tadi diminta di surat KPU. Yang kami laporkan itu ada komisioner KPU Limora ya, Pak Yuven, Pak Ibrahim, Pak Isto, Pak Kristo, Pak Frans Mel, dan Pak yang terakhir itu Pak Ibrahim sudah, Pak Stefman itu. Ada 5 orang komisioner. Kami juga akan melapor komisioner Bawaslu, tapi nanti di DKPP karena berdasarkan petunjuk perbaikan itu harus ke DKPP untuk Pak Kode itu. Tapi apabila tadi kami sudah berkonsultasi juga dengan pihak kepolisian, apabila ada indikasi pidana umum selain yang tidak pidana pemilu, kami akan langsung karena indikasi penemuan berkas di rumah pribadi itu sudah pidana pemilu. Kalau itu kalau ada upaya lama-lama untuk menindaklanjuti itu, kami bisa menilai bahwa pihak Bawaslu Melaka ini menyusahkan kami atau mempersulit. Sehingga kami mau dengan secepatnya bisa ditindaklanjuti. Kemudian ini juga sementara proses rekapitulasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten akan segera terjadi sehingga tidak lagi menimbulkan distorsi lain. Terima kasih. Ya, ini salah. Ini salah. Tetap saja itu hanya melengkapi. Yang kami temui di lapangan itu KPPS itu mereka menjalankan tugasnya tidak maksimal. Sedangkan ada KPPS lain yang menjalankan tugasnya dengan maksimal. Jam 11 malam sudah kartu kotak-kotak sudah diantar. Tapi ada TPS banyak sekali yang sampai siang besoknya itu baru diantar. Nah, lalu penjagaan tidak ketat, lalu ada kotak terbuka, menulis di atas meja ceplang, itu tidak sesuai dengan standar operasional. Nah, itu yang mau kami sampaikan dan itu bisa merugikan banyak pihak. Terutama para caleg dan para pendukungnya. Karena caleg di hari yang bersamaan itu kita tidak bisa kontrol ini 215 TPS di Dapil 1. Nah, sehingga itu sebenarnya kami sangat percaya kepada Bawaslu dan KPU untuk menyelenggarakan demokrasi yang berkeadilan ini. Tetapi faktanya kalau tidak siap harus bertanggung jawab. Kalau tidak siap jangan paksa pemilu. Nah, kalau paksa sudah tahu pemilu sudah jauh hari, kita sudah tahu, maka dipersiapkan secara matang. Ini siapkan BIMTEK-nya hanya 4 hari dari tanggal berapa sampai berapa itu untuk para KPPS itu. Jadi kita minta tindak lanjut itu durasinya berapa lama sehingga jangan ada semacam potensi yang membuat emosi ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan ini. Itu ada dia punya aturan, jadi sistem kita harus langsung kita tangkap. Macam kemarin itu seharusnya Bawaslu sudah tanpa harus surat karena spontanitas terjadi dan ada PTPS, ada bukti, ada pengawas, ada videonya dari Bawaslu. Itu harus ditindaklanjuti. Kalau tidak kita anggap ya tidak gagal dalam suatu benar. Harusnya tanpa laporan masyarakat Bawaslu sudah bekerja. Bawaslu yang mendapatkan gaji dari negara itu bekerja tidak maksimal. Itu artinya uang negara itu disia-siakan. Jadi isu yang berkembang kita tidak ini, tapi kami di lapangan gejolak musik ketidakpuasan, ketidakpercayaan terhadap penyelenggaraan ini, baik secara pelaksanaan di TPS dan secara monitoring, itu lemah. Ya. Kemudian terhadap kami kita mohon supaya perkuat dan kita mempertegas kedisiplinan untuk pengawasan. Nah, terhadap laporan-laporan juga diberikan durasi yang tepat sehingga tidak harus kita menunggu lama yang mengakibatkan turunan lain, ya, konflik-konflik lain atau potensi masalah yang kita dianggap sengaja untuk mau membiarkan. Pembiaran itu tidak boleh. Kemudian kita menanti itu. Kami berterima kasih juga, kami berterima kasih untuk teman-teman media, wartawan yang sudah turut mengawal, publik yang turut mengawal proses ini. Kita mohon dukungan, baik moral, terutama supaya kita bisa mengawasi kembali Bawaslu, KPU, karena mereka tugasnya mengawasi, tapi ini nyatanya mereka tidak melaksanakan tugas pengawasan. Kemudian mohon supaya kita semua
bersabar, tidak perlu saling mencaci maki karena ini upaya-upaya mencari keadilan. Mungkin ada masyarakat yang tidak setuju dan melihat ini sebatas kepentingan Roy misalnya atau caleg A atau caleg PT, tidak. Kita tidak persoalkan siapa yang akan menjadi anggota dewan atau menjadi pejabat, tetapi kita mau prosesnya itu berjalan dengan berkeadilan. Kemudian pemilu yang mahal ini yang menghabiskan anggaran negara hampir 100 triliun ini, semoga itu tidak berdampak buruk bagi masyarakat banyak, tetapi malah membangun masyarakat. Jadi terima kasih, mohon dukungan Bapak Mama semua supaya nanti kita bersama-sama kawal proses ini dan lebih cepat lebih baik. Terima kasih. Jadi baik. Sedikit terkait laporan itu, kita dari Bawaslu tetap menangani, tetapi dengan catatan bahwa penanganan laporan itu berdasarkan prosedur. Jadi berdasarkan Perwaslu 2002, laporan diterima apabila dalam kajian analisa Bawaslu itu terdapat kekurangan syarat perlindungan material, maka disampaikan oleh kami dalam waktu 2 hari. Dan hari ini mungkin sudah kelengkapan, tetapi prinsipnya kami tetap akan meneliti kembali syarat perlindungan material. Dan kita bisa sama-sama terbuka membaca Perwaslu 2002, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tindak lanjut ini, dengan laporannya akan disampaikan tadi oleh Pak Rui, nanti harus tetap kita tidak boleh berasumsi. Penanganan pelanggaran harus tetap berpatokan terhadap alat bukti dan saksi dan lain-lain, perlindungan materi. Ya. Jadi mohon supaya ada kerjasama dari pelapor sehingga kami Bawaslu tidak boleh dinilai tidak profesional. Tapi kami tetap mengacu pada juknis atau petunjuk tentang penanganan pelanggaran. Kami tetap terbuka dari masukan dari semua pihak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Baik, kami tidak ada niat dan sedikit pun mengatakan bahwa Bawaslu tidak profesional. Tapi fakta di lapangan menunjukkan hal itu. Ya. Bahwa sudah ada kejadian di mana Bawaslu tidak profesional. Jadi bukan dari kami, tapi fakta di lapangan. Jadi tidak boleh ada kalimat yang menggiring masyarakat berpikir bahwa kami yang mengatakan itu. Tidak. Kami tidak mengatakan bahwa Bawaslu tidak profesional. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan, Bawaslu tidak profesional karena ada PTPS, kenapa berkas itu bisa keluar dari TPS, itu fakta. Tanggung jawab. Nah, itu fakta. Mungkin bisa tambahkan lagi sedikit. Kami tetap tindak lanjuti terhadap fakta yang ada. Semacam PTPS kita sampaikan supaya PTPS yang secara formilnya terlapor identitasnya siapa. PTPS di mana? PTPS banyak tuh kan. Jadi namanya sehingga dalam penanganan pelanggaran ke depan, ketika ada syarat formil materi terpenuhi, kita akan melakukan klarifikasi. Ini Bapak tidak ada, minta maaf Bapak masih omong, tapi kami waktu malam itu datang. Itu tidak bisa kita omong ulang lagi. Terhadap ini sensitif sekali. Kalau mau omong terhadap ini, Bapak sebagai penanggung jawab penyelenggara pengawasan harus ada di sini supaya tahu. Dari Pak Erwin, dari Komandan siapa ini sudah ada terjadi. Sehingga dalam pertanyaan kembali balik bertanya tidak bisa. Nah, jadi Bapak yang harus apa mereka yang merekrut dan menempatkan mereka di TPS. Kalau kami datang ke Bapak tidak ada, sekarang Bapak bertanya balik itu minta maaf. Dan kami juga bisa, kami tidak mau yang PTPS, KPPS yang ada di TPS itu menjadi korban daripada kelalaian komisioner dalam merekrut mereka, lalu tidak mau mengajari mereka secara baik sehingga kapasitas mereka itu cukup. Ya. Nah, kalau mereka melakukan kesalahan di situ dengan sengaja maka mereka bersalah. Tetapi dari kenyataan di lapangan ini ada indikasi mereka tidak punya kualitas dan kapasitas sehingga kami menyalahkan di bagian komisioner waktu perekrutan dan juga perekrutan. Selama perekrutan ini publik itu agak sulit sekali karena banyak yang mengeluh, termasuk komisioner. Beberapa teman saya, adik kelas saya itu juga tes komisioner Bawaslu maupun KPU, tetapi bagian akhirnya itu tidak transparan seperti PNS yang kelihatan di YouTube. Jadi kami mencurigai proses perekrutan itu, rekrutmen daripada komisioner Bawaslu, KPU itu tidak benar. Sehingga dari kecurigaan-kecurigaan itu kami menarik benang merah ke sana. Nah, karena proses itu tidak benar, ini kami tidak mau korbannya itu yang di bawah. Karena yang terjadi di atas penanggung jawabnya yang di atas. Kalau di bawah itu tidak bisa, kita jangan paksa dia jadi PTPS atau KPPS, baik dari KPU maupun Bawaslu. Jangan lebar kembali ke kami untuk cari mereka jadi saksi. Nah, itu sudah pemikiran yang keliru. Ranahnya Bapak. Iya.
ini Bapak yang rekrut. Balik bertanya. Nah, lalu Bapak Ya. tanya kepada kami tidak mengerti. Tapi faktanya seperti itu. Bapak mereka punya tugas itu untuk mencari tahu, itu bukan berikan tugas kepada kami. Kami pun tugas adalah mengadukan, menyampaikan Ini fakta. keresahan. Kalau Bapak mengatakan seperti itu, Bapak seolah-olah memberikan tugas kepada kami untuk pergi meriset lagi Ini di sana, tadi meneliti tentang lagi. mekanisme, tapi terhadap tingkat pelayanan atau pengawasan yang mungkin tidak maksimal sehingga terjadi seperti ini, seperti ini. Itu yang kita sesalkan. Kalau bisa lebih memperketat ke depannya. Sedangkan Kemudian kami mau sektor- tahu, kami mau besok sudah mulai dilakukan ya. Kalau 2 hari aturan ya 2 hari, tapi kalau bisa besok. Kalau tidak besok, kalau besok kan kita mau yang baik. Kalau sudah ada keputusan besok, misalnya PSU di tempat-tempat yang sudah ada bukti, kita bisa berpikir lain. Oh, ada Ya. niat baik dari pihak Bawaslu, misalnya. tingkat pengawasannya itu Kalau berfungsi tarik maksimal. ulur, kita bisa berpikir bahwa Bawaslu tidak punya niatan baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Seharusnya Bawaslu sudah harus menyampaikan bisa kepada tanggap. publik Sehingga, bahwa ada yang tidak beres. Yang publiknya dilakukan ada, oleh bagian-bagiannya harus jalan. Karena bapak mereka yang mendapat gaji puluhan juta tiap Ah. bulan, bukan kami masyarakat ini. Ya. Dengan pekerjaan itu, Ya. memang konsekuensi dari kerugian negara membayar pihak Bawaslu itu adalah supaya kita bisa bekerja dengan profesional. Kalau tidak mampu mengundurkan diri supaya banyak orang lain bisa jadi komisioner. Bisa mengatur, merekrut PTPS yang benar, bisa bekerja secara maksimal untuk mengawal proses pemilu yang berkeadilan ini. Ini yang lain-lain bisa berpotensi jadi komisioner. Nah, itu yang kami harapkan. Nanti kakak, ini kami sebagai staf bukan Siap. kami hanya mendukung administrasi. Jadi laporan perbaikan kami akan Iya. sampaikan. Silakan komunikasikan dengan komisioner secara baik. Kalau komisioner mau bertemu kami itu lebih bagus. Supaya kita jangan ada dusta. Apa yang kami pikirkan kami sampaikan. ada Komisioner pikirkan sampaikan secara terbuka. Sebab Nah, kita berkeluar dari transparansi. saudara semua sebagai manusia di Melaka. Kita mencintai tanah Melaka ini. Nah, begitu. Jadi berusaha supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Soal foril material ini tidak. Ini namanya apa ya? Administratif. Tapi yang kita menjalankan dua-duanya. Substansinya itu tidak boleh bergeser. Dan esensi daripada hal. Esensi dan substansi demokrasi itu harus ditegakkan. Keadilan, pemilu yang bermartabat, sehingga legitimasi bagi para pemimpin itu baik. Kalau tidak benar kita PSU, tidak benar kita ulang. Ya, Nah, kita boleh itu. fungsi kontrolnya sebagai pengawas itu benar-benar maksimal Iya. dan profesional. Itu yang kita butuhkan. Ya, tolong sampaikan kebetulan Bapak di bagian staf ya bisa menjadi jembatan. Saya juga tidak mau, artinya kita sama-sama ada masuk ketidakpuasan, ada gejolak yang membuat kerugian atau korban terhadap masyarakat. Ini pemilihan ini suara Tuhan. Ya kita omong jujur saja. Ya terhadap pengawasan itu Polri, polisi itu satu banding 600 lebih masyarakat. Jadi tugasnya berat dari pihak Polri dengan semua. Jadi kita masyarakat kita minta supaya benar-benar lebih teliti, lebih tanggap lagi supaya ada potensi-potensi yang lebih artinya menciptakan ruang-ruang yang bisa merugikan banyak orang. Terima kasih. Dan juga kalau bisa ada survei lah dari Bawaslu. Tingkat kepuasan masyarakat bagaimana terhadap proses pemilu. Karena kami sendiri berjumpa dengan banyak masyarakat, banyak caleg, peserta pemilu. Partai itu mereka mengeluh tentang jadi proses. proses selanjutnya kami akan hadirkan ya, yang pemilih yang tidak mendapat kesempatan atau dibatasi. Itu dibatasi. Jadi dilarang, seperti dilarang. Padahal dia punya surat undangan, punya KTP dan tingkat pelayanannya tidak ada. Seharusnya atau bagaimana? Seharusnya mereka itu prioritas. Dijemput atau bagaimana? Ya, mereka dilayani dengan Atau TPS dilayani mobile. mobile bisa, ya? Iya, TPS mobile. Gitu. Itu Kalau saja. kita mau ini kita hadirkan itu untuk sebagai laporan yang artinya sebagai bukti bahwa keresahan itu Bapak dong bisa dengar secara langsung bahwa terjadi yang di lapangan itu benar. Kenyataan begitu. Bukan kami karang ini. Betul. Banyak sekali yang bersaksi demikian seperti yang kami rasakan. Banyak yang takut dan masih sibuk dengan urusan pleno dan seterusnya.
masih ragu-ragu juga, masih belum punya pengetahuan yang cukup tentang bagaimana mekanisme prosedur pelaporan pengaduan. Nah, jadi ini perlu sosialisasi juga ya. Terima kasih Pak Heru sudah kemarin sempat beri pencerahan kepada kami supaya kami bisa bersama dengan Bawaslu mengawasi seperti moto itu. Ya, apa ini? Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kalau sudah ada cacat begitu, itu sistem pelaksanaan pemilunya itu dianggap cacat karena memang orang punya hak untuk memilih. Kenapa dibatasi dan tidak dilayani? Itu pertanyaan kami. Sedangkan aturan itu mengingat bahwa apabila ada sakit atau hambatan tidak bisa itu ada undang-undang yang artinya melayani, mungkin menjemput atau datang untuk Sudah ada itu pelayanan. PKPU Kami hanya minta itu saja. Itu laporan anda laporan. Saya baru mau buat. Nah, Sebentar. Cara administrasi kan harus masuk ke Iya. kita diskusi. Nanti setelah ini lah, nanti saya sampai. Ya. Tapi video ini saya bisa kirim ke Pak Heru. Oke.